Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Syakilah. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Ujung Padang kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang grafik menstruasi dengan guru pembimbing yaitu Ibu Novita Indra Melina SPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kita akan membahas materi mengenai grafik menstruasi. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya teman-teman harus mengerti terlebih dahulu apa sih itu grafik menstruasi. Jadi teman-teman, grafik menstruasi adalah grafik yang di dalamnya berisi fase-fase yang terjadi dalam siklus menstruasi wanita. Nah, penasaran kan apa saja sih fase-fase yang ada dalam siklus menstruasi wanita? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, baik teman-teman, ini adalah tampilan dari grafik menstruasi yang nantinya akan kita jelaskan. Jadi, grafik menstruasi ini nantinya akan menjelaskan tentang beberapa keadaan yang terjadi pada siklus menstruasi wanita. Nah, sebelum saya menjelaskan fase-fase yang terjadi dalam siklus menstruasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu keterangan dari gambar yang ada di grafik ini agar teman-teman lebih mudah memahami penjelasan saya selanjutnya. Nah, di sini ada angka 1, 7, 14, 21, dan juga 28 yang artinya menunjukkan tanggal. Jadi teman-teman, siklus normal menstruasi dari menstruasi pertama ke menstruasi berikutnya idealnya adalah 28 hari. Walaupun ada yang 21 hari sampai 35 hari, namun tetap idealnya adalah 28 hari. Makanya kita ambil di sini dari hari pertama sampai hari ke-28. Selanjutnya di sini ada gambar otak. Nah, disinilah ada kelenjar hipotalamus dan juga kelenjar pituitari. Nah, kelenjar hipotalamus dan kelenjar pituitari ini berfungsi untuk menghasilkan dua hormon. Hormon apa saja? Yang pertama ada hormon FSH, yaitu follicular stimulating hormone, dan juga hormon LH, yaitu luteinizing hormone. Nah, FSH di sini dengan keterangannya warna merah dan LH dengan keterangan yang berwarna hitam. Nah, teman-teman, nantinya FSH dan LH ini akan memicu pengeluaran hormon ovarium, yaitu hormon estrogen dan juga progesteron. Di sini dapat kita lihat estrogen ditunjukkan dengan keterangan yang berwarna biru tua dan progesteron ditunjukkan dengan keterangan yang berwarna biru muda. Selanjutnya, ini adalah gambar keadaan penopang rahim kita. Jadi, secara dua dimensi, rahim itu atau tempatnya dedek bayi berkembang ada di sini, teman-teman. Kemudian di bawahnya terlihat seperti leher, itu disebut dengan serviks atau leher rahim. Nah, teman-teman pasti tidak asing dengan kata-kata kanker serviks. Jadi, kanker serviks terletak di sini, teman-teman. Kemudian rahim kita mempunyai dua ovarium, di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri, yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, di mana satu ovarium menghasilkan satu sel telur. Selanjutnya, ini adalah gambar keadaan mens, proliferasi, sekretorik, dan juga mens kembali. Di bawah sini yang berbentuk bulat adalah sel telur. Kemudian ini adalah dinding rahim dengan banyaknya pembuluh darah yang ada. Nah, mengapa kalau kita mens banyak sekali keluar darah? Karena dinding rahim ini mengelupas. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau dinding rahimnya tinggi berarti dinding rahimnya tebal. Kalau dinding rahimnya di bawah berarti dinding rahimnya tipis karena pengelupasan yang terjadi pada proses menstruasi. Nah, semakin penasaran kan tentang grafik menstruasi ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, langsung saja sekarang kita bahas fase-fase yang terjadi dalam siklus menstruasi wanita. Yang pertama ada fase praovulasi atau sebelum ovulasi yang disebut dengan fase folikular. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 di sini dapat kita lihat ini menunjukkan keadaan mens. Nah, apa sih yang terjadi? Jadi pada masa ini
kelenjar pituitari yang ada di otak tadi akan menghasilkan FSH yang berwarna merah ini akan mulai dihasilkan untuk mematangkan sel telur. Makanya dapat kita lihat di bawah sini, sel telurnya semakin lama semakin besar yang menunjukkan sel telur itu matang. Kemudian karena FSH banyak dihasilkan, dia akan memicu pengeluaran hormon ovarium, yaitu hormon estrogen. Nah, oleh karena itu juga kelenjar pituitari akan distimulisis untuk menghasilkan LH. Nah, LH ini yang berwarna hitam ya. Untuk fase folikular sudah mengerti ya. Kita lanjut ke fase yang kedua, fase setelah mens, yaitu adalah fase ovulasi. Nah, pada masa ovulasi ini dapat kita lihat teman-teman, di angka 14 ini adalah menunjukkan fase ovulasi. Di sini terlihat sel telurnya semakin besar, maka artinya sel telur itu sudah matang. Selain itu, dinding rahim juga semakin tebal. Bisa kita lihat di sini. Nah, teman-teman, pada masa ovulasi ini disebut juga dengan masa subur. Kenapa sih disebut dengan masa subur? Karena pada masa ovulasi ini, sel telur yang sudah matang akan dilepaskan untuk persiapan reproduksi. Nah, nantinya di tuberkulosis ini, kalau sel telur berjumpa dengan sperma, maka akan terjadi kehamilan. Kalau tidak, maka sel telur akan jalan kembali ke dinding rahim dan juga menempel di dinding rahim. Akhirnya dinding rahim tebal, kemudian terjadi kembali menstruasi. Nah, pada masa ovulasi ini, yang paling berperan di sini adalah hormon LH ya teman-teman. Selanjutnya fase yang terakhir yaitu ada fase luteal. Nah, yang berperan di akhir adalah hormon progesteron. Dapat kita lihat di sini hormon progesteron pada masa luteal semakin tinggi. Nah, teman-teman harus mengetahui fase luteal ini disebut juga dengan fase atau masa tidak suburnya seorang wanita. Kenapa? Karena kan kalau masa suburnya seorang wanita, biasanya wanita itu mengalami keputihan dengan ciri-ciri elastis dan juga berwarna putih. Namun pada masa luteal ini, keputihan yang terjadi sangat minim dan juga tidak elastis karena tingginya progesteron yang dihasilkan. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kalau tidak dibuahi maka akan terjadi mens kembali. Nah, seperti itulah fase-fase yang terjadi pada siklus menstruasi wanita. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi grafik menstruasi ini. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Semoga materi dan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.